Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya eh, memandikan jenazah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, ada tata cara memandikan jenazah. Sebelum mayat dibawa ke tempat mandikan, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahannya, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air, terus air yang dicampur dengan sedikit kapur parus, handuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang mandikan, yaitu yang pertama, orang yang mandikan harus sejenis. Jika mayat laki-laki maka yang mandikan adalah laki-laki, dan mayat perempuan nanti yang mandikan adalah perempuan, kecuali masih ada ikatan mahram seperti suami istri atau anak kecil. Yang kedua, orang yang lebih utama mandikan yaitu mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki. Sedangkan mayat perempuan maka yang lebih utama mandikan adalah ada ikatan mahram. Dan yang ketiga, orang yang mandikan adalah orang yang bisa dipercaya. Syarat tempat mandikan, yaitu syaratnya sepi, tertutup, tidak ada orang yang bisa masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua adalah ditaburi wewangian. Etika mandikan. Etika yang kita gunakan apabila kita ikut memandikan jenazah, yaitu yang pertama, haram melihat auratnya, kecuali ada tujuan untuk menyempurnakan memandikan. Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Lanjut, mayat dibaringkan ke tempat yang agak tinggi atau bisa di bangku dengan 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika memungkinkan, maka auratnya saja yang ditutupi. Sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Nah, cara mandikannya, dalam proses mandikan ada beberapa pilihan. Yang pertama itu batas mencukupi atau batas minimal. Yang pertama itu menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat, kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuhnya. Yang kedua adalah batas minimal kesempurnaan. Yang pertama, mendudukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Kedua, pundak mayat disanggah dengan tangan kanan orang yang mandikan dengan ibu jari. Yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan. Nah, perutnya diurut secara pelan-pelan agar kotorannya itu bisa keluar. Kemudian lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Setelah itu, dua lubang kemaluan dan aurat-auratnya dibersihkan dengan tangan kiri. Lanjut, membersihkan gigi mayat dengan kain basah. Kemudian mayat dibutuhkan persis seperti wudhunya ketika mau melaksanakan sholat. Kemudian menguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur dengan sampo atau daun bidara. Yang ke-10, menyisir rambut dan jenggot mayat. Lanjut, mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara. Nah, lanjut kita mengguyur sebelah kanan bagian belakang tubuh mayat dengan agak miringkan posisinya, begitu pula nanti dimiringkan ke sebelah kiri. Kemudian mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni untuk membilas. Nah, terus mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur parus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Nah, pada saat basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat. Terus untuk kesempurnaan sedang, yang ketiga itu kesempurnaan sedang. Bagaimana caranya? Yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian ditambahkan dengan 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur parus sehingga berjumlah menjadi 5 basuhan. Atau mengulangi basuhan air yang bercampur dengan bidara atau sabun, kemudian air bersih masing-masing sebanyak 2 kali.
kemudian ditambah dengan 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur baru sehingga berjumlah 7 basuhan. Nah, selain kesempurnaan sedang, ada kesempurnaan maksimal. Bagaimana caranya? Yaitu mengulang basuhan air yang bercampur dengan daun bidara atau sabun, kemudian air bersih, masing-masing sebanyak 3 kali, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur baru sehingga berjumlah menjadi 9 kali basuhan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak video tutorial kakak-kakak kalian mandikan jenazah. Langkah-langkah dalam memandikan mayat, yang pertama itu adalah membasuh si mayat 3, 5, 7, sampai 9 basuhan dengan bilangan-bilangan ganjil. Setelah mayat dibasuh dengan hitungan ganjil, maka si mayat tersebut harus didudukkan dengan posisi tidak tegap duduk tapi hampir miring seperti ini, lalu diurut-urut perutnya secara halus sehingga semua kotoran yang ada di dalam diri si mayat itu keluar. Setelah mayat diurut-urut perutnya hingga semua kotoran yang ada di dalam dirinya keluar, maka si pemandi jenazah harus menyiram bersih bagian-bagian yang memang tadi terkena najis oleh kotoran-kotoran dari si mayat itu. Setelah dibersihkan, maka si pemandi jenazah wajib mewudukan si mayat tersebut. Proses pewuduannya itu sama seperti proses wudhu waktu kita sholat. Nah, bedanya pada saat kita membersihkan mulut dan juga hidung si mayat, kita hanya boleh menggunakan jari ataupun sikat gigi ataupun siwak untuk membersihkan mulut si mayat. Dengan catatan tidak ada air yang dimasukkan ke dalam hidung maupun mulut si mayat. Jadi cukup dibersihkan bagian luarnya saja. Sedangkan proses-proses selanjutnya pada saat proses pewuduan si mayat ini berlaku sama seperti sholat fardu. Nah, setelah diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kepala si mayat terlebih dahulu. Setelah kepala si mayat bersih, lalu kita membersihkan bagian sebelah kanannya terlebih dahulu dengan menggunakan yang pertama itu adalah sampo ataupun sabun. Sampai bersih, lalu kita dibalik bagian belakangnya juga, lalu kita bersihkan sebagian kanannya dengan air. Berlaku pula dengan bagian tubuh yang kiri. Kita basuh dengan sampo ataupun sabun, belakangnya juga, lalu kita bersihkan. Nah, selanjutnya langkah keduanya itu hampir sama seperti langkah yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah dengan yang pertama itu dengan menggunakan sampo ataupun sabun, sedangkan yang kedua ini adalah dengan menggunakan sabun sulfur, sehingga tubuh si mayat ini tampak bersih. Nah, setelah mayat dimandikan dengan proses dua pemandian tadi, maka langkah si mayat harus disiram dengan air kapur barus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, agar tubuh si mayat tadi tidak digigit serangga ataupun tidak dikerumuni oleh serangga nantinya. Nah, setelah dibasuh oleh air kapur barus yang sudah dihaluskan, maka selanjutnya adalah dengan cara mewudukan kembali tubuh si mayat sehingga dia dalam kondisi bersih. Nah, setelah mayat tadi diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara membersihkan atau mengkeringkan air-air yang ada di dalam tubuh si mayat tampak bersih dengan menggunakan handuk ataupun kain kecil. Setelah tubuh si mayat tadi kering, maka langkah selanjutnya adalah menyisirkan bagian kepalanya dengan sisir sehingga tampak rapi. Hal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan jika tubuh si mayat masih ada kuku-kuku yang panjang, maka sebaiknya kita potong terlebih dahulu, ataupun buku bulu-bulu ketiak itu wajib dipotong.
kita cukupkan video memandikan jenazah pada hari ini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.